permintaanmu yang akan terwujud dalam waktu dekat. Hai, my name is Maha. I'm intuitive reader. Aku menggunakan intuisi dalam menerjemahkan kartu tarot dan oracle card. Jadi, aku meminta kamu untuk lebih bijak dalam memproses apa yang aku sampaikan. Dan ini adalah pick a card. Pilih kartu, menggunakan intuisi. Salah satu cara untuk menggunakan intuisi adalah dengan berdialog sama diri sendiri. Nanti ada salah satu pilihan yang lebih tertarik atau lebih menarik diri kamu gitu. Dan di sini kalau salah satunya lagi atau cara lainnya adalah dengan memejamkan mata, sebutkan pertanyaan dalam hati. Lalu nanti saat kamu membuka mata, salah satu dari pilihan ini ada yang lebih bersinar atau kamu tertuju lebih lagi ke salah satu pilihan ini. Ada 3 pilihan seperti biasa. Ini pilihan pertama ada Justice. Your wish that will come true, permintaanmu yang akan terwujud, yang akan jadi kenyataan. Justice. Temperance. Dan salah satunya lagi yang terakhir adalah The Magician. Kamu bisa pause videonya untuk memilih dengan waktu yang lama. Untuk disclaimer lainnya aku sebutkan di bawah, aku tulis di bawah. Jadi kamu harus mampu untuk memproses dulu karena ini adalah collective reading untuk banyak orang. Jadi energi bisa resonate bisa tidak. Jadi harus tahu realita kamu seperti apa. Nanti jika ada sebuah pesan-pesan yang secara metafora aku sampaikan, dikulik kembali gitu, dipahamin kembali, jangan langsung ditelan bulat-bulat. Dan aku percaya tidak ada yang kebetulan di dunia ini, jadi siapapun yang klik video ini berarti pesannya untukmu. So, aku bakal langsung mulai aja ke pilihan pertama. Halo my love, ini adalah harapanmu atau permintaanmu, doamu yang akan terwujud dalam waktu dekat. Ini ada Justice, aku sudah meditasikan oracle card dan tarot cardnya sebelumnya. Ada The Emperor, sama ada The Lovers. Oke, ini pertama, terutama untuk kalian yang feminine, yang akan terwujud adalah kisah percintaan. Kamu akan ketemu sosok orang yang pas banget sama diri kamu. Jadi dalam arti secara energi segala macam klop gitu. Contoh misalnya kamu energinya soft, dia akan jadi sosok orang yang strong dan kuat. Atau vice versa gitu. Tapi yang aku lihat gini, The Lovers itu sesuatu yang kita pilih. Jadi caranya adalah dengan memilih atau melakukan langkah yang sehat untuk diri kamu. Jadi kamu juga harus kontemplasi nih. Sorry. Kamu juga harus bercermin, berkaca di dalam diri kamu atau diri kamu sendiri. Kamu harus pahamin. Jadi kamu berkaca soal lifestyle kamu, pilihan-pilihan hidup, pilihan pertemanan, pilihan pekerjaan, pola pikir, jalan pikir, keputusan-keputusan. Setiap kamu ngambil langkah atau keputusan yang memang sehat untuk kamu dan baik untuk kamu, kamu akan diarahkan ketemu sama orang yang pas untuk diri kamu, yang sesuai sama kamu. Tapi balik lagi, yang namanya pilihan itu ibaratkan kayak milih maju atau milih ke skenario yang sama muter lagi gitu. Itu tergantung dari diri kamu sendiri. Jadi kalau dari energi The Lovers sendiri, kita making healthy choices buat diri kita sendiri akan sama dengannya tuh healthy juga. Dan vice versa sebaliknya. Kalau kita memilih dengan pikiran yang toxic, pemikiran toxic, atau gaya hidup yang toxic, kita akan ketemu sama orang yang toxic juga. That's how it is. Jadi, Justice itu membicarakan soal sama dengan atau sebuah keadilan. Sama dengan tuh artinya gini, kamu menanam kebaikan, kamu akan dapat kebaikan. Vice versa, kamu nanamin keburukan, akan dapat sebuah yang buruk juga. Gitu. Jadi kalau dari Justice itu ibaratkan cara semesta untuk nunjukin keseimbangan semesta. Gitu. It's all about balance. It's about apa yang kita manifestasikan keluar, apa yang kita berikan ke semesta itu yang kita dapat gitu. Yang aku lihat di sini ada keadaan tenang kalau aku lihat ke depannya. Jadi saat kamu dikasih keadaan tenang, lagi santai, coba berkontemplasi. Dan yang tadi aku bilang, permintaanmu yang akan terwujud paling besar itu soal percintaan gitu. Yang aku lihat di sini dari energi The Lovers sendiri ada chemistry yang cukup besar. Jadi kamu akan ketemu sama sosok orang yang bisa memberikan kamu
ikatan atau misalnya rasa bahagia di percintaan. Cuman gini, ini ada Emperor. Emperor itu ibaratkan energi maskulin yang strong. Kalau kamu adalah sosok orang yang punya energi maskulin yang besar, ini adalah yang terwujud tadi yang aku bilang, ketemu sama sosok orang yang bakalan opposite energinya atau berseberangan sama energi kamu, which is energi feminin yang besar. Atau sebaliknya, kamu punya energi yang feminin yang besar, kamu akan ketemu sama orang yang maskulinnya yang besar. Jadi caranya adalah harus mengetahui dari diri sendiri. Energi terbesar dari di hidup kamu tuh apa? Di dalam diri kamu tuh apa? Gitu. Nah, yang aku lihat dari Emperor, another wish that will come true adalah kekuasaan. Jadi aku lihat di sini mampu untuk mengarahkan kehidupan kamu sendiri, buat peraturan untuk hidup kamu sendiri, karena konsep kekuasaan itu kita menguasai jalan hidup kita gitu. Cuman ini juga bisa ngomongin soal karir dan terutama untuk kalian yang berbisnis. Karena kalau aku lihat penguasa ini energinya itu kayak energi entrepreneur, energi orang-orang yang jadi bos gitu. Jadi kalau aku lihat di sini kesempatan untuk itu ada. Nah, di sini kalau ada energi The Emperor, itu artinya kamu juga harus memproyeksikan your driven, your passion buat pekerjaan untuk sesuatu yang kamu hasilkan sendiri. Jadi kalau misalnya kita terus-terusan diatur sama orang lain atau di bawah sama orang lain, itu kayak terkekangkan rasanya. Jadi kamu harus ngerilis itu. At least do something atau ngebuat sesuatu dari dalam diri, nanti itu kelihatan hasilnya di sini. Aku bakalan lihat lagi dari sini. Ada the Eight of Wands, another wish that will come true, itu adalah jalan-jalan, traveling. Kalau aku lihat di sini mungkin ada beberapa dari kalian yang punya planning atau punya ngebuat sebuah rencana untuk melakukan perjalanan. Ini ada akan terwujud. Lalu dibarengin sama kematangan materi di sini. Di sini ada energi Aries, Leo, Sagittarius, Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, ada juga energi Gemini, ada juga energi Libra. Kalau aku ngomongin soal zodiak, cek Summer Rising, Venus, and Vedic Rising. Oke. Ada King of Cups, ini juga ada Pisces, Scorpio, Cancer. Cuman kalau aku lihat di sini gini, King of Cups itu menguasai perasaan. Jadi syaratnya adalah kamu harus mampu menguasai perasaan kamu sendiri. Dan ini juga validasi soal percintaan. Kamu akan ketemu sama sosok orang yang understandingnya luar biasa, memahami diri kamu banget gitu kalau aku lihat. Jadi ini adalah gini, untuk kalian yang feminine, kalian diberikan kesempatan untuk bisa istirahat. Dalam arti yang tadinya mungkin mandiri, yang tadinya sendiri, kamu dikasih pasangan nih. Artinya kamu diberikan sosok orang yang akhirnya mampu untuk ngarahin kamu. Jadi kamu tinggal ngikutin arusnya gitu. Jadi very passive energinya, tapi rezekinya banyak atau blessingnya banyak gitu. Sementara untuk kalian yang maskulin, sekarang kamu diberikan kesempatan untuk nunjukin kekuatan kamu. Jadi akan ketemu sama sosok orang yang akan ngikut aturan kamu atau arah kamu kemana gitu. Jadi ini tergantung dari energi masing-masing. But energi Four of Swords di sini, blessing itu juga datang dari tanda-tanda dari semesta. Untuk beberapa dari kalian yang mungkin intuitif atau memang melakukan perjalanan spiritual, you get a lot of message dari mimpi, dari your dreams. Cuman kalau aku lihat di sini, belajar untuk bisa memilah mana dreaming yang datangnya dari illusion dan obsesi, yang mungkin datangnya karena kita berlebih mikirin seseorang, berlebih untuk berharap akan sesuatu gitu. Biasanya itu kan sebuah ilusi karena kita terlalu too much lah gitu mikirin tentang sesuatu. Cuman kamu harus bisa memilah mana yang benar-benar message for you gitu. It's different, dari feeling, dari vibrasi itu pasti different. Asa itu. Lalu di sini ada the Three of Wands, ada the Star. Ada harapan yang terwujud yang tadi aku bilang, terutama soal percintaan, terutama untuk kalian yang juga pebisnis atau orang-orang yang punya kekuatan besar untuk bisa mengarahkan hidup kamu sendiri, atau bahkan punya kekuatan besar untuk mampu buat mempunyai usaha sendiri gitu, mempunyai karir kamu sendiri, ngejalanin karir kamu sendiri. Ini beberapa dari kalian mungkin ada yang juga 1-2 orang yang aku lihat punya tanggung jawab
dari keluarga. Mungkin keluarga kamu juga sudah punya usaha atau punya perusahaan keluarga yang harus kamu jalanin. Ini sementara waktu, ini kamu harus menunjukkan kemampuan itu agar bisa naik level kehidupan, agar kamu mampu untuk bisa ngelakuin apa yang kamu pengen lakuin. Jadi ada step dulu yang harus kamu penuhi, gitu. Dan yang kulihat dari energi The Star sendiri, ini kan konsepnya kayak kita berharap ya, gitu, meminta. Cuman kalau aku lihat dari energi The Star di sini, ini seperti yang datang dari permintaan kamu, kan kamu minta atau berdoa. Yang datang itu mungkin bentuknya bukan hanya dari sesuatu yang kamu minta aja. Contoh kamu minta uang, bukan hanya datangnya uang, tapi sesuatu yang bisa menyembuhkan kamu dengan menselaraskan kamu untuk energi uang tersebut, gitu. Jadi bentukannya lain, tapi memang bertujuan untuk memenuhi apa yang kamu pengen. Cuman di sini dari energi The Star, your wish that will come true, ini paling besar harapan. Dari kemarin mungkin nggak aku lihat kemarin langsung ya, mungkin dari beberapa bulan lalu atau sampai setahun lalu ada satu harapan yang gede banget gitu. Ini kemungkinan Anda dapat penjelasannya di sini. Dapat kejelasan. Youth, ada mountain, belajar untuk menikmati waktu, finding your inner child, puasin inner child kamu. Jadi jangan pernah hilangin itu, karena saat kamu memuaskan inner child, ini istilahnya tantangan, rintangan, apapun yang kamu hadapin itu akan semakin ringan lagi. Di sini ada the energy is gaining momentum. Nanti ada gongnya, ada fase gongnya tuh dalam arti kayak entah kamu minta validasi dari semesta, entah kamu minta kejelasan, nanti dikasih dengan sesuatu yang jelas banget. Dan ini gaining momentum adalah kan kadang-kadang kita nunggu momen yang tepat nih, gitu. Sekarang adalah momen yang tepat for everything that yang sudah kamu planning dari kemarin. Di sini emotion are running high. Tadi aku bilang proyeksikan energi dan passion kamu untuk sesuatu hal yang memang kamu pengen banget lakuin itu, gitu. Datangnya dari diri kamu sendiri. Di sini ada blame, I accept responsibility for my well-being. Jadi harus bertanggung jawab sama keutuhan kamu sendiri, sama diri kamu sendiri, your lifestyle, pilihan hidup, pola pikir, kesehatan mental, kesehatan jiwa, semuanya tentang diri kamu. Kamu harus mampu bertanggung jawab. Itu bukan tanggung jawab orang lain. Di sini ada gratitude. I'm thankful for this life and the opportunity that it present. Jadi harus banyak-banyak bersyukur untuk segala hal, kecil-kecil pun, receh-receh pun, itu adalah blessing. Jadi kadang-kadang kita kan suka menyepelekan hal-hal remeh dalam kehidupan, tapi itu adalah bumbu paling besar sebenarnya dalam kehidupan kamu. Jadi yang tadi aku bilang, jangan pernah lepasin your inner youthful, jangan pernah lepasin your inner child, dimana di situ harus dipuasin saat ini agar kamu mampu untuk lebih mudah lagi menghadapi apapun. So aku bakal lihat di sini adalah the outcome of the situation. Kamu akan ketemu sama sosok orang yang mungkin dari segi usia itu nggak jauh beda sama diri kamu. Tapi ini dia orang yang sangat fun, dan dia itu mampu untuk ngebawa kamu ke situasi yang lebih happy lagi. Ingat ya, kalau kita berhubungan sama orang, we feel joy, kita ngerasa happy. Happy itu beda sama happy ilusi ya. Kebahagiaan ilusi itu kayak, yaudah aku bahagia, tapi alam bawah sadar tuh cemas, punya rasa kecemasan. Itu namanya sebuah ilusi. It's not healthy. Itu bukan sesuatu yang healthy. Tapi kalau kita benar-benar rasa ya udah happy gitu, tanpa ada embel-embel cemas, tanpa ada embel-embel obsesi, tanpa ada embel-embel rasa sedih, bingung dan segala macam, tanpa ada itu semua, berarti itu sesuatu yang memang untuk dirimu gitu. Di sini ada the strokes. Ada beberapa dari kalian yang melakukan perpindahan atau relokasi, but yang aku lihat di sini balik lagi, pilihlah tempat atau lingkungan yang sehat untuk diri kamu. And di sini yang tadi aku bilang, the face itu menggambarkan kesuksesan di karir, tapi juga dalam bentuk profesi kamu jadi sosok orang yang lebih expert lagi. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut sama book personal reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. And kalau kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share in the next reading. Bye!
Halo my love, saya Miss Maha. Ini untuk yang pilih pilihan kedua, The Temperance. This is your wish that will come true. Ini adalah permintaan kamu, doamu yang akan terwujud. Ini adalah kartu oracle dan tarot card yang sudah aku meditasikan sebelumnya. Kita lihat nanti. Kita langsung lihat. Ini adalah harapan yang akan terwujud dalam waktu dekat. Moving on, kalau aku lihat. Jadi, mungkin beberapa dari kalian ada yang sadar dan tidak sadar ya, kalau dari kemarin itu memikul beban dari masa lalu yang sebenarnya itu menghambat kamu untuk menerima anugerah di sekarang dan di depan. Jadi banyak banget blessing dalam hidup kamu, cuman ini terhambat masuknya karena masih memikul sesuatu di masa lalu. Nah, di sini harapannya kan kamu mau menerima anugerah nih gitu, menerima rezeki. Harapannya adalah rezekinya datang dan kamu mampu untuk ngelepasin yang harusnya dilepaskan. Yang aku lihat dari energi The Temperance sendiri, ini ada banyak banget dari kalian yang menemukan jati diri ya. Jadi kayak menemukan bakat kamu sendiri, kayak kamu tahu kemampuan diri gitu. Cuman harus munculin percaya diri. Itu datangnya bukan dari something that magical ya, dalam arti kayak tiba-tiba tring gitu terjadi confidence, enggak, tapi dari niat. Kalau manusia nggak ada niat yang kuat untuk mempunyai confidence atau mempunyai rasa percaya diri dan percaya sama kemampuan diri, nggak akan ada orang lain di luar sana, sorry, salah aku bilang, nggak akan ada orang lain di luar sana yang akhirnya mampu memvalidasi juga gitu, karena itu bukan tanggung jawab orang lain, itu tanggung jawab diri sendiri. Mau let's say kayak orang tua atau orang-orang terdekat, orang yang kita cintai mempercaya dirimu nih gitu, kalau tuh bisa gitu. Tapi kalau dari dalam diri nggak ada rasa percaya, sama aja. Lalu yang aku lihat di sini dari energi The Five of Star, loneliness ini akan disingkirkan dalam hidup. Jadi untuk kalian ngerasa empty, ngerasa kosong, ini bakalan diisi sama sesuatu hal. Kalau aku lihat sesuatu hal sih, paling banyak tuh bukan seseorang ya. Kadang-kadang kan kita ngerasa kayak aku lonely nih gitu, aku butuh someone, aku butuh seseorang. Enggak juga gitu. Nanti ada sesuatu hal yang kamu lakukan dan itu memenuhi apapun yang kosong itu. Lalu yang aku lihat dari energi The Temperance, ini adalah healing moving on. Jadi untuk terutama aku nggak ngebaca soal kesehatan, but ini juga ngomongin soal kesehatan akan lebih membaik. Cuman ini loh, ada tanggung jawab dalam hidup kamu yang akan diringankan. Mungkin kemarin ngerasa beban gitu atau ngerasa punya tanggung jawab yang besar, sementara karena nggak yakin sama diri sendiri akhirnya berat gitu jalannya gitu. Nah, saat punya rasa percaya diri, itu kan kayak kita nge-healing diri kita sendiri, kita nyembuhin diri kita sendiri dari cara kita memandang diri kita sendiri lah gitu. Nah, nanti jalan kamu untuk memikul tanggung jawab itu lebih mudah gitu, lebih ringan karena punya rasa percaya diri. So, ada The Hangman, ada The Moon, ada The Judgment, sama ada The Well. Ini sesuatu yang kamu manifestasikan, sesuatu yang kamu minta, tapi datangnya dari dalam diri sendiri. Karena kalau aku lihat di sini banyak banget yang mengubur mengubur atau memendam kemampuan diri sendiri, karena mungkin datangnya itu dari insecurity atau rasa tidak percaya diri karena trauma-trauma masa lalu gitu. Kadang-kadang kan saat kita get rejection, kita dapat penolakan tuh di masa lalu, terus akhirnya tuh kita ngerasa kayak oh nggak bisa nih, kita ternyata kurang mampu gitu. Tapi sebenarnya mampu gitu. Rejection itu kan sebenarnya cuma dari pelajaran aja, cuma bagian dari asam manis kehidupan lah gitu. Cuman kadang-kadang itu yang mengikis rasa percaya diri kita. Nah, akhirnya kamu mampu untuk manggil lagi kemampuan diri gitu, yang tadinya kekubur, yang tadinya terpendam, akhirnya muncul kembali. Dari yang aku lihat dari energi Judgment tadi yang aku bilang, ini adalah jati diri yang akan muncul. Jadi buat kalian yang need safe, kayak butuh keamanan, dan dari mungkin kemarin aduh nggak bisa nih sendiri, I need savior nih gitu, aku butuh penolong gitu tuh contohnya, aku butuh seseorang yang nolongin aku butuh ini itu untuk nolongin aku. Nanti penolongnya datang, cuman diri sendiri ternyata yang nolongin gitu. Karena
yang aku lihat ini kayak bangkitnya diri kamu sendiri gitu, kebangkitan diri, kebangkitan jiwa yang kemarin mungkin sudah tidur terlalu lama gitu. Lalu dari yang aku lihat gini, yang harus kamu hadapin tadi sebenarnya rasa-rasa atau pemikiran tentang rasa kecewa atau rasa takut kecewa gitu, takut untuk rejection, penolakan dan segala macam itu dihadapin gitu. Karena kalau aku lihat di sini nanti ada momen dimana kamu ikhlas, benar-benar di titik ikhlas, di situ bakalan tadi muncul bangkit lagi jiwanya. Nanti ada banyak banget dari kalian yang akan melakukan konsep panggilan jiwa. Jadi kalau panggilan jiwa tuh lebih seperti kayak kamu melakukan kegiatan-kegiatan, pekerjaan atau tindakan-tindakan yang memang memenuhi jiwa kamu, kayak butuhnya apa gitu. Contoh misalnya gini, sesimpel kayak makan deh gitu. Your soul only need like fruits and vegetable, contohnya kayak jiwa kamu butuhnya tuh buah-buahan dan sayuran. Sementara kalau dari nafsu pengennya makan bakmi, pengennya makan mie, makan nasi padang dan segala macam, contohnya gitu. Nggak masalah, nggak apa-apa dipenuhin nafsunya, tapi dibalancing sama menuhin jiwa, apa yang jiwa kamu butuhkan gitu. Nanti akan lebih sadar lagi, lebih aware lagi kebutuhan jiwamu. Nanti apapun yang kamu konsumsi, apa yang kamu masukin ke dalam dirimu, dari bentuk makanan, dari bentuk pelajaran, dari bentuk apapun yang masuk ke isi kepala kamu bakalan filtering itu gitu. Lalu di sini ada the five of coins, nanti ada perubahan soal finance atau financial situation. Tapi kebanyakan ini ngomongin soal perkembangan diri. Jadi lebih sesuatu hal yang tidak tangible ya, kalau aku lihat. Yang harapanmu yang akan terwujud. Karena ini benar-benar sesuatu yang gak kelihatan. Karena kan kayak contohnya confidence, rasa percaya diri, itu kan mungkin kelihatan dari fisik gitu, dari cara jalan dan segala macam, tapi itu datangnya dari dalam kan, dari sesuatu yang nggak bisa kita bentuk pakai kata-kata ini apa yang datang gitu. Cuman itu rasa aja gitu, ngerasa percaya diri, atau bahkan kayak perasaan-perasaan sehat secara jiwa itu juga kan nggak ada bentuknya gitu. Nah yang kebanyakan datang ke dalam hidup kamu memang tidak ada bentuknya, tapi itu kerasa. Dan kerasanya bukan hanya kamu, sama orang-orang sekitar juga ngelihat itu. Yang aku lihat di sini gini, banyak banget dari kalian yang sempat kayak kehilangan jati diri, kehilangan diri kamu sendiri. Nanti kamu akan nemuin itu. Any conflict that happening in your life, jadi ada konflik-konflik atau ada berantem lah gitu, contoh sama teman, berantem sama keluarga, ini akan ada didamaikan. But remember, itu harus pakai empati juga. Empati itu sesuatu yang nggak bisa kita dapetin di sekolah sih sebenarnya. Karena kalau misalnya gini, orang mau jadi dokter, sekolah nih bertahun-tahun, ilmunya ada di dalam buku kan. Gitu. Maksudnya diajarin sama dokter juga atau diajarin sama profesor juga. Cuman kalau empati itu something that come within your heart, datangnya dari dalam gitu. Dari kesadaran diri sendiri. Nah, ini kamu bakalan lebih awake lagi, lebih sadar lagi mana orang-orang atau hal-hal yang penting untuk diperhatikan, mana yang bukan. Jadi lebih aware lagi sama hati kamu, lebih aware lagi untuk bisa membersihkan hati. Gitu. Ini lebih deep daripada nomor 1. Kalau nomor 1 ini lebih obvious kayak hahihi manis-manis, tapi kalau ini lebih sesuatu yang tadi bukan sesuatu yang bisa keraba gitu, pakai tangan atau dilihat, tapi memang itu bisa dirasakan. Gitu yang kamu wujudin nanti. Yang aku lihat di sini juga gini. After you menyelesaikan ini semua, nerima ini semua, kamu bakalan narik lingkungan atau orang-orang yang memang tadi lebih membutuhkan empati kamu untuk kamu hadapin gitu. So di sini ada riding. If you see di sini, ini kalau aku lihat, kalau ridingnya di atas the white horses, itu artinya kamu akan selalu dijaga dan dibawa sama semesta ke tempat yang lebih positif lagi. Jadi kehidupannya bakal lebih positif lagi. Asal kita mau dan bisa nerima jati diri sendiri, kita jadi authentic sama diri kita sendiri. Karena kalau kamu lihat di sini ada 2 figure yang aku tutup badannya karena nggak pakai baju apa-apa. Ini bukan literally kamu harus nggak pakai baju, tapi artinya gini loh. Saat kita
jadi diri kita sendiri seadanya sepolos-polosnya, kita akan semakin mudah melihat situasi, kita akan semakin bisa menggunakan empati dan intuisi kita. Karena nggak dipengaruhi sama ego-ego, tidak dipengaruhi nih kita sama nafsu-nafsu gitu. Dan yang kulihat di sini there's a lot of blessing-nya bukan datangnya itu dari sesuatu yang cukup tiba-tiba tring ada uang gitu depan mata, enggak, tapi memang bentuknya dari sebuah ide atau sebuah informasi yang datangnya langsung ke isi kepala kamu gitu. Jadi kamu akan lebih jelas lagi. Untuk beberapa dari kalian yang mungkin melakukan perjalanan spiritual, ini your third eye ini akan semakin dipertajam lagi. Show the world the real you. Ini diminta untuk coba tunjukin ke dunia, ke lingkungan kamu sekarang, dirimu yang utuh-utuhnya dan sebenarnya seperti apa. Ada it's time to take action. Ini waktunya kamu untuk usaha. Tahun 2024 ini temanya adalah action. Temanya adalah usaha dan effort. Jadi harus tunjukin itu. Lalu ada courage. I find the inner strength to face the fear with confidence. Yang tadi aku bilang, ini yang bakalan tumbuh adalah rasa percaya diri. Kamu nemuin keberanian untuk menghadapi ketakutan yang kamu punya. Freedom, I possess the power and the free will to create my own happiness. Kamu mempunyai kemampuan untuk membuat happiness kamu sendiri. Kalau misalnya kamu mampu untuk kontemplasi ya, di dunia ini banyak banget orang yang gak bisa ngapa-ngapain, dalam arti terjebak dalam situasi, terjebak dalam keadaan yang gak bisa dia lepas gitu. Banyak banget, dan kamu mendapatkan anugerah dari Tuhan untuk bisa ngelakuin apapun gitu, mampu untuk ngebentuk kebahagiaan kamu sendiri. Jadi bersyukur. So this is the outcome of the situation. Ini yang kemarin ngerasa tidak beruntung akan sesuatu hal akan diberuntungkan. Jadi ada keberuntungan yang hadir. Dan yang aku lihat di sini, nanti you get someone, kamu dapetin seseorang yang sangat care sama kamu. Ini bukan dalam bentuk romance saja, bisa dalam bentuk persahabatan. Karena persahabatan yang benar-benar pure persahabatan ya, gitu. Dia sangat bahagia ngeliat kamu bahagia. And then di sini ada money. Ini indikasi kamu akan tetap aman kok di soal keuangan. Dari energi the money sendiri, ini indikasinya adalah kamu juga mampu untuk saving atau mampu punya tabungan gitu untuk masa depan kamu. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu mau request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book personal reading. Linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye! Halo my love, ini untuk yang pilih pilihan ketiga. This is the Magician. Ini your wish that will come true. Harapan kamu yang akan terwujud. Atau mimpimu dan permintaanmu yang akan kejadian. Ini adalah kartu tarot dan oracle card yang sudah aku meditasikan sebelumnya. Jadi kita langsung lihat aja. The Flower of Life. And the Nine of Wands. Yang akan terwujud sebenarnya sesuatu yang sudah kamu manifestasikan lama ya. Jadi kamu mungkin udah belajar soal manifestasi gitu, atau visualisasi. Ini hal-hal yang seperti kayak validasi dari Tuhan, dari semesta. Kalau everything that kamu jalanin kemarin, semua hal yang kamu hadapin itu terkoneksi untuk bisa mewujudkan apa yang kamu minta gitu. Sebenarnya kayak dikasih validasi. Kalau aku lihat di sini, kamu mampu untuk ngefilter orang-orang yang toksik atau lingkungan toksik. Jadi mungkin dari beberapa dari kalian meminta untuk kehidupan yang lebih healthy lagi, kehidupan yang lebih sehat, atau ketemu pasangan yang sehat, yang nggak toksik, hubungan yang nggak toksik. Nah ini ada orang-orang atau lingkungan yang dihempaskan. Kadang-kadang yang lucu adalah gini, banyak yang menangis sih, kenapa dia nggak ada dalam hidup aku gitu, atau kenapa dia nggak sama aku, karena itu mereka bukan seseorang yang kamu minta gitu, bukan orang-orang yang kamu butuhkan. Kamu minta sesuatu, tapi akhirnya di remove nih gitu, ada hal-hal yang di remove, ya berarti itu bukan sesuatu yang kamu butuhkan gitu, karena Tuhan mendengarmu gitu, semesta mendengar kamu.
gitu. Jadi lebih memahami sebuah koneksi. Jadi kadang-kadang ini keadaannya kayak gini ya. Oh iya ya, kemarin kalau aku kesini pasti aku nggak dapet ini. Kemarin kalau aku sama dia pasti aku nggak akan ketemu dia nih gitu. Ini keadaannya kayak gitu. So aku bakalan lihat lagi. Di sini ada the Seven of Swords. Ada the Lovers. Well, ini percintaan yang aku lihat jelas, percintaan dan keuangan kalau aku lihat di sini. But dari energi the Lovers sendiri, ini agak mirip kayak nomor 1. Datangnya dari healthy choices. Jadi pilihan-pilihan yang sehat untuk diri sendiri. Dari omongan-omongan yang baik, dari tindakan-tindakan yang baik, dari apa yang kamu pilih di pertemanan, orang-orang yang kamu pilih di pertemanan, di lingkungan, pekerjaan. Kalau kamu melakukan itu benar-benar dengan dalam konsep sehat, yang akan ketemu sama kamu itu sesuatu yang sehat juga gitu. Ada transformasi yang luar biasa di sini, dan yang aku lihat di sini intuisi akan semakin besar. Harapan kamu yang akan terwujud. Ini kamu akan lebih dijelaskan lagi mana yang baik untuk kamu, mana yang enggak gitu. Jadi lebih percaya sama tanda-tandanya, jangan denying. Syaratnya adalah jangan denying. Kalau misalnya gini, ketemu sama seseorang yang memang care sama kamu, dia care nih sama kamu, atau dia memang memperjuangkan kamu, you feel happy with this person. Aku pernah ngebahas ini sebelumnya. When you feel happy, rasa senang, rasa bahagia, tidak dengan embel-embel rasa cemas, tidak dengan embel-embel rasa sedih, atau tidak dengan rasa sedih, tidak dengan rasa bingung. Well, you need to enjoy it. Ini memang orang yang tepat buat kamu hadapin, dan momennya harus kamu nikmatin. Tapi kalau kamu ketemu sama orang, kamu kayak mikirin orang itu terus dengan obsesi gitu, dengan kecemasan berlebih, that's not meant for you. Itu bukan buat kamu gitu. Itu pelajaran. So, artinya gini, yes, kita boleh berusaha, tapi kita juga harus sadar sama diri kita sendiri. When you hold on to someone, kamu kayak misalnya berpegang sama orang, atau kamu memohon atau meminta orang itu hadir, tapi kamu ngerasa sakit, dia bukan untuk kamu. Itu harusnya tidak ngerasa sakit gitu. Love is love, love is happy. Ngerasa tenang, ngerasa damai. Kalau kamu terus ngerasa cemas, berarti itu adalah sesuatu di dalam diri kamu yang drivennya datangnya dari obsession atau dari sesuatu yang kayak passion dan nafsu gitu. Kamu harus bisa membedakan what is love, apa itu cinta, apa dari, atau itu adalah sebuah kepengen. Itu beda banget. Ada orang yang cintanya itu karena memang cinta dengan ketulusan, dia bakalan happy ngeliat pasangannya happy, dia bakalan bahagia ngeliat pasangannya bahagia gitu. Mungkin dengan dia atau dengan tidak sama dia, atau dari keinginan yang berlebih. Pokoknya aku nggak mau tahu dia harus sama aku. Itu datangnya dari obsession, dari posesif yang berlebihan. Itu artinya kamu kepengen. Itu berbeda ya, kepengen sama rasa cinta. Jadi itu harus bisa membedakan itu. Dan yang kulihat di sini harus mampu ngelihat reflection. Jadi saat kamu ngelakuin sesuatu, kan ada timbal balik nih gitu, ada yang balik ke kamu. Yang balik ke kamu, it's just something that memang kamu deserve atau kamu berhak untuk ngedapetin itu atau bukan gitu. Dan yang harapan yang akan terwujud adalah sebuah chemistry dengan seseorang. Yang tadi aku bilang, ini ketemunya memang prosesnya untuk memahami dulu nih. Yang kemarin-kemarin gagal itu karena memang untuk dipersiapkan ketemu sama seseorang yang memang klop dan pas untuk kamu. This is Beauty and the Beast, by the way. Kalau kamu tahu, The Lovers, the beauty is energinya very fluid, very passive, energinya soft. The Beast ini energinya very rough, protection, terus juga power gitu. Jadi saling bisa melengkapi satu sama lain. Jadi kayak puzzle ketemu sama missing piece. Nah, yang kulihat di sini harus mampu untuk bisa mengkoneksikan dulu. Jadi The Flower of Life ini konsepnya kayak kamu diberikan puzzle-puzzle gitu. Istilahnya kepingan puzzle itu bagaikan dari apapun yang kita hadapin dari kemarin, kesalahan, kebaikan, atau bahkan kekecewaan yang kita punya gitu. Pokoknya kemarin-kemarin tuh bagikan missing puzzle yang kita, bagikan kepingan puzzle, sorry.
kepingan-kepingan itu harus kita rapihin dulu, kita jajarin dulu, jadi rapih, jadi kayak full of picture atau gambar penuh dulu gitu, puzzle-puzzle yang sudah penuh, kita baru bisa ngeliat nih gitu. Sama kayak main puzzle sebenarnya, bagian dari kehidupan tuh kayak gitu, kayak teka-teki seperti itu. Jadi kita pasin dulu, kita klopin dulu. Oke, kemarin tuh kayak gini karena akhirnya sekarang kayak gini. Kalau kamu lihat di sini, dia kan kayak menata atau merangkai ya gitu. Ibaratkan kayak kamu ngerangkai puzzle aja. Nanti kamu akan ngelihat sesuatu hal yang jelas banget gitu di situ. Di sini ada the Wheel of Fortune, keberuntungan juga. Di sini ada Ten of Wands. Jadi tanggung jawab akan semakin besar. Kamu meminta sesuatu, be careful of what you wish for. Kalau misalnya itu kejadian, kamu mampu untuk tanggung jawab atau enggak. Jadi saat kita meminta, saat kita mengafirmasi sesuatu, kita juga harus bisa memahami kalau itu beneran hadir, kita mampu untuk bertanggung jawab sama apa yang kita minta atau tidak. Dan yang kulihat dari energi The Wheel of Fortune sendiri, ini perubahan kehidupan yang cukup drastis ya, karena the Death and the Wheel of Fortune, the Death itu kan konsep kita bertransformasi, ibaratkan dari kepompong jadi kupu-kupu gitu. Kupu-kupu itu tugasnya untuk terbang, ya nggak? Tapi kalau kamu minta nih, oke, aku mau berubah nih, tapi kamu tidak mau terbang, contohnya kayak kupu-kupu nih, tapi kamu nggak mau terbang, kamu nggak mau gunakan sayap kamu, it just waste. Ya, akhirnya kebuang-buang juga gitu. Jadi kamu harus tahu nanti ada sebuah perubahan dalam kehidupan yang akan merubah hidup kamu mampu untuk melakukan tugasnya atau tidak gitu. Contoh misalnya, kamu mau naik jabatan. Saat kamu naik jabatan, udah di posisi yang tinggi, kamu mampu nggak ngelakuin itu gitu, menjalankan tugas di jabatan yang tinggi itu. Atau kamu mau terbang, kamu dikasih sayap, kamu mau terbang nggak gitu, atau cuma mau diem aja biar ngelihat sayap kamu ada, aku punya sayap indah nih gitu. Itu beda. Jadi apapun yang kamu minta, ini bakalan terwujud, tapi harus mampu untuk bisa menjalaninya gitu. So, yang harus dipersiapkan adalah untuk memahami cara untuk menjalaninya gitu. Contoh juga kayak misal aku mau mobil tapi nggak bisa nyetir, buat apa? Aku mau mobil 10 gitu, yang dipakai cuma 1, yang sisanya buat apa gitu, pasti akan selalu dipertanyakan. Jadi dari kita meminta itu, wadah kita semakin besar untuk bisa menerima ada gitu, tapi untuk apa, itu juga harus punya. Jadi ini dalam konsep apapun ya gitu. Jadi kayak mau punya someone, for what, tujuannya kemana, itu harus kita tentuin. Dan yang aku lihat di sini sebenarnya gini, transformasinya kelihatan bukan cuma di energi gitu, tapi ini juga di fisik ya. The Doctor, ada the Travel. Yang aku lihat di sini untuk beberapa dari kalian mungkin akan keluar negeri atau keluar wilayah kamu sekarang untuk ada healing, ada treatment buat ini itu gitu, atau bahkan kayak yoga retreat gitu contohnya. Atau misalnya kamu punya waktu buat cuti 1 minggu, ternyata kamu gunakan 1 minggu itu buat melakukan yoga, melakukan healing, atau ikut retreat sama sekelompok orang-orang yang memang juga membutuhkan healing gitu. Atau misalnya kamu keluar negeri untuk berobat gitu, ini banyak banget yang kayak gitu. Cuman dari travel itu seperti kayak ada momen dimana kita harus geser dulu dari tempat kita sekarang untuk kita bisa healing, recharge kita gitu. Kayak mungkin kamu draining, kayak ngerasa aduh aku lelah, capek gitu, geser dulu, entah itu kemana, entah itu ngambil cuti, entah itu kamu berdiam diri dalam akhir di weekend itu, di akhir minggu, Sabtu atau Minggu, kamu buat 2 hari itu buat diri kamu sendiri gitu, recharge atau nge-charge diri kamu sendiri. Nah, itu sangat kamu perlukan kalau aku lihat. Di sini ada hold your vision. Nah, di sini juga diminta untuk lebih disiplin untuk ngelihat diri kamu di masa depan seperti apa. Your vision itu something that you visualisasikan. Sesuatu yang kamu visualisasikan. Jadi
sama kayak kita manifestasi itu bukan cuma meminta dan berdoa, tapi saat kita meminta dan berdoa, kita visualisasikan diri kita. Let's say kayak kamu minta mobil, kamu bayangin diri kamu naik mobil seperti apa, nyetir mobil kayak gimana. Hold that vision. Disiplinkan untuk tetap terus ngebayangin diri kamu seperti itu. The answer you need is coming. Jawaban yang kamu pengen akan datang. Di sini surrender, I can release my need to control. Jadi diminta untuk nge-release dirimu yang suka controlling segalanya. Semakin kita suka controlling sesuatu, akan semakin berantakan sometimes. Kadang-kadang kalau kamu meminta sesuatu ke semesta, biarkan semesta yang kontrol itu. Jangan kamu yang atur semesta harus seperti apa. Contoh, kamu minta someone, aku minta seseorang, tapi aku maunya ini gitu. Aku maunya dia, nggak mau tahu maunya dia. Sementara semesta ngasih kamu orang lain gitu. Kamu ikutin aturan semesta gitu. Jadi siapapun yang dihadapkan ke kamu, dihadirkan ke dalam hidup kamu, yang menunjukkan cintanya ke kamu, berarti memang semesta ngasih itu ke kamu, ngasih dia ke kamu. Judgment, I understand that everyone has their own unique path and challenge. Dan pahamin setiap orang punya keunikan masing-masing, punya challenge-nya masing-masing. Jangan lihat dari luarnya aja. Kamu nggak tahu dapurnya mereka seperti apa, nggak tahu susah payahnya mereka seperti apa. Jadi jangan lihat enaknya aja di orang lain. Dan di sini setiap orang juga punya challenge-nya masing-masing. Jadi kalau misalnya kamu mampu ngehadepin sesuatu dan orang lain gak bisa, bukan berarti orang lain itu gak mampu gitu. Karena kemampuan orang ya beda-beda gitu. Jadi challenge-nya mereka juga beda-beda. So, aku bakalan lihat ke outcome of the situation. Ada satu lagu yang ini kedengar jelas untuk grup ini. Judulnya itu Birds and Sheep, yang versinya Natalie Merchant dan Wilco. Jadi nanti aku tulis di bawah kalau misalnya aku ingat. Birds and Sheep ini cocok banget untuk grup ini. So, ini ada Lily, ini ngomongin soal happy family, kedamaian di keluarga. Better kamu akan ngerasain damai nantinya. After yang tadi aku bilang, kalau pelajaran-pelajarannya sudah kamu pahamin, kamu akan ngerasa damai di sini. Dan yang aku lihat di sini juga akan dapat banyak validasi. Tadi aku bilang, validasi dari semesta, itu banyak banget. Dan di sini ada the key. Ini konsep kesuksesan, menemukan kunci untuk kebahagiaan kamu sendiri. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book personal reading, link ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share, and the next reading. Bye!